gerakan pembaruan yang digagas oleh Muhammad Abduh dan juga Rosyid Ridho. Muhammad Abduh dan Rosyid Ridho, demikian juga tokoh-tokoh pembaruan yang lain, beliau mencoba mengidentifikasi permasalahan yang sangat krusial di kalangan umat Islam, bahwasanya kemunduran umat Islam ini salah satu faktornya adalah umat Islam itu taklid. Taklid itu yaitu menerima sebuah pendapat daripada seseorang atau daripada ulama yang tanpa disertai dengan dalil. Sehingga tokoh Muhammad Abduh, Rosyid Ridho, dan yang lainnya itu mencoba menawarkan sebuah gagasan bahwasanya pintu ijtihad itu masih terbuka, yaitu babul ijtihad la yazalu maftuhan. Bahwasanya pintu ijtihad itu masih terbuka, dan di dalam kita beragama maka kita tidak boleh taklid, tetapi kita minimal harus ijtihad. Itu yang dikembangkan oleh Muhammad Abduh melalui majalahnya Al-Manar, demikian juga melalui tafsirnya dan yang ditulis oleh muridnya yaitu Rosyid Ridho yang berisi pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh di dalam tafsirnya Al-Manar, yang mana tafsir Al-Manar, kemudian majalah Al-Manar, kemudian juga buku teologinya Muhammad Abduh Risalatul Tauhid. Ketika selesai belajar dari Timur Tengah, beliau terinspirasi atau terpengaruh tajdid dalam bidang ibadah dan akidah dalam pandangan Muhammadiyah itu melakukan pemurnian atau purifikasi. Jadi ketika kita bicara tajdid dalam bidang ibadah, yaitu kita mencoba menggali tuntunan ibadah yang paling mendekati apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika kita bicara tentang akidah, kita mencoba memahami akidah yang benar, al-aqidah as-sahihah yang dibangun atas Al-Quran wa Sunnah, dan akidah ini terhindar apa yang disebut dengan takhayul, yaitu mempercayai kepercayaan yang sifatnya itu mitos maupun khurafat yang merupakan dongeng-dongeng mitos. Demikian juga kesyirikan, sehingga sejak awal Muhammadiyah ini sebuah gerakan yang sudah anti terhadap apa yang disebut dengan TBCS, tahayul, bid'ah, khurafat, syirik. Nah, kalau kita lihat bahwasanya tajdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang akidah dan ibadah itu sifatnya salafiyah. Salafiyah itu maksudnya merefer kepada pemahaman Nabi dan kepada pemahaman sahabat, yaitu mencoba memahami bentuk ibadah yang sesuai apa yang dilakukan oleh Nabi, demikian juga memahami akidah yang diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya. Ini tajdid dalam bidang ibadah dan akidah. Tetapi yang perlu diingat, Muhammadiyah itu tidak hanya memiliki satu sayap, atau tadi saya sebut sebagai salafiyah. Salafiyah itu tajdid fil akidah wal ibadah, tetapi Muhammadiyah juga memiliki sayap yang lainnya yang disebut khalafiyah. Khalafiyah itu merujuk pada generasi belakangan, atau dalam konteks sekarang ya merujuk pada sistem kehidupan yang sudah modern, kemudian juga kehidupan yang selalu dinamis berkembang, dan ilmu pengetahuan juga selalu berkembang, sehingga tajdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang muamalah dunyawiyah, sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan akidah dan ibadah, itu tajdid dipahami mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai dengan tuntutan zaman. Sehingga Muhammadiyah ini tidak hanya bisa kita lihat Muhammadiyah sebagai gerakan salafiyah, tetapi Muhammadiyah harus dilihat juga sebagai gerakan modern atau gerakan khalafiyah.
yang mana ketika bicara tentang muamalah duniawiyah ini Muhammadiyah selalu update, memahami agama sesuai dengan kontekstual terhadap zamannya. Di era modern, Muhammadiyah juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang berkembang, sehingga salah satu metode kita di dalam memahami agama tidak hanya bayani secara tekstual, tidak hanya Quran dan Sunnah, tetapi juga menggunakan pendekatan burhani, yaitu pendekatan dengan ilmu pengetahuan, kemudian juga menggunakan pendekatan irfani. Bagaimana kita membaca kebenaran itu tidak secara tekstual, kemudian secara rasional menurut ilmu pengetahuan, tapi juga kita mencoba memahaminya sesuai dengan pendekatan nurani. Nah, ini yang dicoba dikembangkan oleh Muhammadiyah. Nah, sehingga tajdid dalam bidang muamalah duniawiyah, Muhammadiyah selalu update sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi Muhammadiyah itu satu sisinya dia salafiyah, mencoba merujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi ketika sudah bicara tentang muamalah duniawiyah, maka Muhammadiyah memegangi apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau yang lebih profesional, engkau yang lebih mengetahui tentang hal-hal kehidupan ini. Sehingga inilah yang dijadikan Muhammadiyah sebagai ideologi bagi mana Muhammadiyah itu menjadi gerakan yang modernis. Maka dari sayap ini perlu untuk kita pahami sebenarnya bid'ah itu bagaimana. Nah, ini kita akan coba kembangkan dan kita akan coba diskusikan dalam kajian kita 1 jam ke depan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kajian kita ini kita akan mencoba mengangkat 4 topik atau 4 poin. Yang pertama yaitu tentang hakikat bid'ah itu. Yang kedua, permasalahan yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, pandangan ulama terhadap bid'ah. Bagaimana para ulama itu memandang bid'ah. Bagaimana mereka memandangnya dan apakah ada perbedaan pandangan atau perspektif di kalangan mereka. Kemudian yang ketiga, kita akan coba pahami sebenarnya perspektif Muhammadiyah di dalam memahami bid'ah itu bagaimana. Nah, 4 poin ini yang kita akan coba angkat di dalam kajian kita pada kali ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama kalau kita coba lihat pada definisi bid'ah. Bid'ah itu kalau kita lihat dalam pendekatan ulama atau dalam kajian-kajian para ulama ketika melihat sesuatu itu dilihat pertama secara linguistically, yaitu menurut arti bahasa, yang kedua secara technically menurut arti istilah atau arti terminologi. Ketika kita bicara tentang bid'ah, maka bid'ah itu berasal dari kata al-bida' yang berarti menciptakan, menjadikan atau menemukan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Jadi istilah bid'ah itu berarti membuat sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Al-iftira' ala ghairi mithalin sabiqin, yaitu membuat sesuatu tetapi tidak ada contoh sebelumnya. Sehingga ketika kita bicara bid'ah itu biasanya di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai religious innovation. Jadi sesuatu inovasi di dalam agama. Bagaimana seseorang itu membuat kreasi yang mana kreasinya ini tidak, atau inovasi yang tidak ada contoh sebelumnya, kemudian dianggap sebagai bagian daripada agama. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa Al-Quran, maka kata baji itu isim fa'il atau subjek dari pelaku dari bid'ah. Itu ternyata disandarkan kepada Allah, bahwasanya Allah dikatakan badi'us samawati wal ardh. Allah itu yang menciptakan langit-langit dan bumi. Karena kenapa kok di sini Allah menggunakan kata badi? Karena penciptaan langit dan bumi itu
tidak merujuk kepada penciptaan yang pernah ada. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini betul-betul original atau tanpa ada contoh sebelumnya. Dan ini bagaimana salah satu dari sifat Allah, bagaimana Allah itu menciptakan, dan penciptaan Allah itu tidak meniru dari ciptaan yang sudah ada, karena Allah itu zat yang menciptakan sesuatu yang pertama kali. Nah, sehingga ketika Allah menggambarkan penciptaan langit dan bumi, maka redaksi yang digunakan itu badi'us samawati wal ardh. Ini di dalam bahasa Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita coba kaji dan kita coba bahas tentang pengertian bid'ah secara istilah, maka di sini saya kutip sebuah kitab yang populer di kalangan ulama-ulama Muhammadiyah yang bernama Al-I'tisam. Al-I'tisam itu sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Imam Syatibi salah satu seorang ulama yang banyak dirujuk oleh ulama-ulama Muhammadiyah, terutama dalam konsep maqasidus syariah, bagaimana memahami agama ini pada level maslahah. Bahwasanya ajaran Islam ini tidak ada salah satu ajaran Islam pun yang bertentangan dengan 5 hal, yaitu bertentangan dengan akal, bertentangan dengan agama, bertentangan dengan penjagaan jiwa, kemudian keturunan, kemudian harta, sehingga tidak ada ajaran Islam yang kontradiktif dengan 5 hal ini. Yang syariat itu mencoba merealisasikan dari 5 yang disebut sebagai maqasid syariah, yang mana Al-Imam Syatibi ini ijtihadnya sangat penting untuk kita kembangkan dalam konteks sekarang. Misalnya pandangan-pandangan Imam Syatibi ini juga digunakan oleh Majelis Tarjih ketika misalnya kenapa sholat itu harus dalam konteks pandemi ini soft distancing, penjaraan soft, karena intinya jangan sampai kita mengamalkan sebuah ajaran agama tetapi mengakibatkan kita tidak memproteksi jiwa kita. Karena salah satu inti dari ajaran syariat ini datang untuk hifdun nafs, bagaimana syariat ini memproteksi jiwa. Dan ini salah satu ijtihad yang mengikuti metodologi yang dikembangkan oleh Imam Asy-Syatibi yang berkaitan dengan maqasid syariah. Tetapi kita di sini bicara tentang Al-Imam Asy-Syatibi ketika beliau mencoba mengkaji dan membahas bid'ah dalam bukunya Al-I'tisam. Ketika beliau mendefinisikan bid'ah, maka kata beliau yang disebut bid'ah itu ibaratun an tariqatin fid din. Sebuah ibarah, sebuah istilah untuk suatu jalan atau metode atau cara fidin di dalam agama. Tapi jalan atau cara tadi itu mukhtara'ah. Mukhtara'ah itu diciptakan atau dibuat-buat. Artinya bukan berasal dari syariat itu sendiri. Tudahi asy-syar'iyyah, yang mana thariqah atau jalan itu menyerupai syariat. Yuqsadu bisuluk 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbud lillahi subhanahu, yang dikehendaki dari perbuatan cara yang dilakukan tadi untuk untuk al-mubalaghah, untuk berlebihan di dalam beribadah kepada Allah. Yang intinya kalau kita lihat dari definisi Al-Imam Asy-Syatibi ketika beliau mendefinisikan bid'ah, ini menunjukkan bahwasanya bid'ah itu menciptakan sebuah jalan, sebuah tata cara, yang tata cara ini bukan berasal dari syariat tetapi disamakan dengan syariat. Tujuannya apa? Untuk al-mubalaghah fi ta'abbudillah, untuk berlebihan dalam menyembah Allah. Sehingga bid'ah itu pada dasarnya ketika pelaku bid'ah itu ditanya kenapa melakukan perbuatan bid'ah, ya diantaranya ingin mendekatkan diri kepada Allah, padahal
yang dilakukan itu tidak ada sandarannya, tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini definisi yang dikemukakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi ketika beliau membahas tentang bid'ah di dalam kitabnya Al-I'tisam. Dan kemudian yang perlu kita pahami, ada perbedaan ulama ketika memahami bid'ah. Paling tidak ada dua kelompok yang saling kontras ketika memahami bid'ah. Yang pertama, kelompok al-muwassi'in. Al-muwassi'in itu ketika memahami bid'ah itu terlalu luas. Ini yang dikembangkan oleh kelompok madhabi atau kelompok tradisionalis atau kelompok kaum tua. Yang kedua, mudayyikin, yaitu mereka mempersempit bid'ah, gitu. Sehingga bid'ah itu dipahami sangat sempit. Nah, sehingga kita di sini memiliki dua perspektif dari para ulama. Yang pertama kelompok al-muwassi'in, kelompok yang sangat luas di dalam memahami bid'ah. Kemudian yang kedua mudayyikin, kelompok yang sangat sempit di dalam memahami bid'ah. Nah, kenapa kok kita coba pahami di sini? Ini nanti kita akan tahu sebenarnya bagaimana posisi Muhammadiyah. Yang pertama, dalam pandangan al-muwassi'in, yang disebut bid'ah itu hal baru dalam agama. Ada yang terpuji dan ada pula yang tercela. Jadi kelompok yang sangat luas dalam memahami agama, dalam memahami bid'ah, mohon maaf, itu bid'ah itu dibagi dua. Ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang terpuji, bid'ah yang tercela. Kan? Ada bid'ah al-mahmudah yang terpuji atau bid'ah al-madmumah. Jika sesuatu hal yang baru tersebut dapat dikiaskan dengan tek-tek agama atau mempunyai dalil secara mujmal global, maka hal itu baik. Namun jika tidak ada, maka hal itu buruk. Ya, misalnya praktek-praktek di masyarakat, misalnya di kelompok tradisional. Ini mohon maaf, ini kajian kita ilmiah, bukan bicara atau mendiskreditkan sebuah kelompok, tidak. Misalnya di kelompok tradisional memahami misalnya zikir secara pasca sholat secara berjamaah, zikir dengan dengan satu suara itu ada dalilnya. Ya, mereka menggunakan teks yang secara mujmal, kan, gitu. Sehingga itu dipahami sebagai bid'ah hasanah, bid'ah yang terpuji. Misalnya tahlilan, membaca la ilaha illallah. Membaca la ilaha illallah itu ada sumbernya. Tapi ketika tahlilan ini misalnya dikhususkan di suatu hari tertentu, malam Jumat, apakah itu boleh bagi kelompok yang muwassi'in, kelompok tradisionalis memahami itu boleh, karena tahlilan itu kalimat yang paling afdol, fa'lam afdolul kalimah atau afdolal kalimah la ilaha illallah, itu ketahuilah bahwasanya sebaik ucapan itu la ilaha illallah, itu dalilnya secara umum. Kemudian dipahami bahwasanya itu sebagai bid'ah yang hasanah. Itu kelompok yang muwassi'in. Yang kedua, kelompok al-mudayyikin, yaitu kelompok yang mempersempit arti bid'ah. Sehingga dalam pandangan kelompok ini mengatakan bahwasanya setiap hal baru dalam agama yang tidak dikenal di zaman Nabi, sahabat, dan salafus saleh adalah bid'ah. Dan semua bid'ah adalah tercela. Jadi kelompok ini lebih literal di dalam memahami agama, karena mereka memahami agama itu semuanya dikembalikan kepada masa Nabi. Nah, sehingga kelompok yang mudayyikin ini terkadang dalam beragama sangat keras dan mempersempit pemahaman agama. Misalnya umat Islam wajib berjenggot, kan, gitu. Kalau nyukur jenggot berarti bid'ah. Kemudian tidak boleh isbal. Isbal itu menjulurkan kain di bawah kedua mata kaki. Ini dianggap bid'ah kalau kita lakukan, kan itu. Dan juga misalnya pakai pakaian-pakaian tertentu. Nah, kelompok ini dalam memahami agama itu sangat sempit, dan
dan apa yang didengung-dengungkan adalah sunnah gitu. Dan sesuatu yang apa yang konteks modern ini misalnya cara berpakaian macam-macam itu dikembalikan kepada zaman Nabi. Nah, kelompok ini memahami sesuatu yang tidak berasal dari tidak ada sandarannya dari Nabi, sahabat, salafus soleh itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah itu adalah tercela. Nah, ini secara umum di pandangan ini adalah pandangan teman-teman dari Salafi kan itu. Kemudian kalau kita lihat dalil dari dua kelompok tadi, ya, yang pertama kita akan coba lihat dari kelompok mudayyikin yang mempersempit arti bid'ah. Ada sebuah hadis di sini, 3 hadis yang cukup populer. Yang pertama yaitu wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah di sini. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap hal yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang tersesat itu tempatnya apa? Di neraka. Maka di sini ketika kelompok ini memahami misalnya hadis ini wa kullu bid'atin dhalalah, kullu itu artinya semua bid'ah itu sesat. Sehingga segala sesuatu yang menyimpang dari apa yang ada di zaman Nabi, sahabat, dan salafus soleh itu dianggap keluar dari sunnah. Meskipun hal itu terkadang sifatnya tadi al-umur ad-dunyawiyah, perkara-perkara masalah keduniaan kan gitu. Karena kelompok ini sangat sempit memahami apa arti bid'ah. Kemudian ada hadis Aisyah, 2 hadis Aisyah, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka itu apa? Tertolak. Kemudian man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang membuat inovasi di dalam ajaran kami, hadza ini malaisa minhu, yang bukan bagian darinya, fahuwa raddun, maka itu tercela. Maka dari 3 hadis ini kelompok mudayyikin tadi yang mempersempit arti bid'ah memahami bahwasanya setiap bid'ah itu tercela, dan terkadang mereka apa? Tidak bisa memisahkan antara perkara ibadah dengan perkara apa? Dunyawiyah, atau dalam bahasa Muhammadiyah apa? Muamalah dunyawiyah, perkara yang sifatnya keduniaan itu terkadang juga divonis sebagai sebuah yang bid'ah, karena menggunakan kata kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, dan kullu itu artinya semuanya. Tetapi terkadang apa mereka sangat luas dan apa sangat sempit memahami bid'ah, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan agama tapi apa disebut bid'ah. Dan sehingga kalau kita lihat ini pemikiran kelompok mudayyikin, yaitu pemikiran atau pemahaman bid'ah yang dikembangkan oleh teman-teman Salafi. Misalnya bid'ah adalah lawan dari sunnah, sehingga di teman-teman Salafi itu apa istilahnya sangat populer, melihat sesuatu ya dua kalau nggak bid'ah ya sunnah. Setiap sesuatu pasti hukumnya 2. Yang pertama bid'ah, maksudnya ini yang tidak sesuai dengan sunnah. Yang kedua sunnah sesuai dengan salafus soleh ya, gitu. Sehingga segala sesuatu yang tidak mengikuti sunnah atau bertentangan dengan sunnah itu maka disebut apa? Bid'ah. Nah, sehingga apa seolah-olah hukum itu hanya ada 2, kalau nggak sunnah ya bid'ah. Kemudian sunnah yang dimaksud adalah sebagaimana apa kita pahami, yaitu sunnah yang berasal dari Rasulullah, baik sifatnya itu qauliyah, statement atau ucapan, fi'liyah, perbuatan, takririyah, ketetapan, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalat. Jadi antara konteks ibadah dengan muamalat ini bagi teman-teman Salafi terkadang dicampur, tidak dipisahkan. Nah, ini nanti yang membedakan dengan perspektif Muhammadiyah. Kemudian bid'ah itu bisa berupa qauliyah, bisa berupa ucapan ya, atau statement. Misalnya orang meyakini dengan verbal secara lisan, misalnya ada sholat wajib selain sholat 5 waktu. Nah, itu misalnya itu
bid'ah secara qauliyah, i'tiqadiyah sebagai keyakinan. Misalnya keyakinan Mu'tazilah, sekte-sekte dalam Islam, misalnya Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk, diciptakan. Itu contoh bid'ah secara i'tiqadiyah. Atau segala sesuatu yang kita yakini kontradiksi dengan ajaran teologi atau ajaran ketauhidan dalam Islam. Ubudiyah, yaitu ibadah. Baik pada inti ibadah atau tambahan. Nanti ada bid'ah yang sifatnya idhofiyah, tambahan. Waktu, yaitu waktu tertentu atau yang terkait lainnya. Kemudian dalam kelompok ini dipahami termasuk bid'ah itu misalnya Maulid Nabi. Perayaan Maulid Nabi itu dipahami sebagai bid'ah. Kenapa? Karena mengkhususkan waktu, kemudian yang kedua tidak ada sumbernya dari Nabi gitu. Nah, ini dipahami bid'ah dan menggunakan bacaan atau ritual tertentu, misalnya membaca berjanji atau tidak, ataupun misalnya bacaan-bacaan yang lain. Kemudian ada mahalul qiyamnya itu. Kemudian zikir berjamaah. Penggunaan hisab pun sebagaimana yang dikembangkan dalam Muhammadiyah itu dianggap bid'ah. Karena hisab itu dianggap bertentangan dengan hadis Nabi sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah kamu karena melihat bulan dan berbukalah kamu dengan melihat bulan. Sehingga sebagian apa yang kita yakini di Muhammadiyah pun misalnya penggunaan hisab itu dianggap bid'ah. Kemudian tahlilan. Nah, ini sangat umum. Kemudian yang kedua, dalil muwasiin atau kelompok-kelompok tradisionalis, kelompok-kelompok kaum tua atau kelompok-kelompok madhabi. Dalil yang mereka pakai ada dua yang saya kutip di sini. Yang pertama yaitu dalil tentang yang berkaitan dengan sholat tarawih, yaitu pada zamannya Umar ibn Khattab, ketika Abdurrahman ibn Abdul Qari itu keluar bersama Umar bin Khattab pada masa kekhilafahannya suatu malam di bulan Ramadan ke masjid. Ketika itu mereka melihat bahwasanya orang-orang itu melakukan sholat tarawih itu secara terpisah-pisah. Ada sholat sendirian, ada dua orang yang satu menjadi imam, kemudian tiga orang yang satu menjadi imam. Artinya tidak sholat dengan satu imam. Maka ketika melihat hal itu, Umar bin Khattab ketika itu berkata, Inni arolau jama'tu ha'ula ala qari'in wahidin. Saya mempunyai ide, mereka ini akan saya kumpulkan dalam sholat berjamaah secara kolektif yang akan dipimpin oleh ala qari'in wahidin, atas satu imam saja. Tidak bercerai-cerai tadi. Tentu hal itu baik. Ya. Kemudian ketika itu Umar bin Khattab memiliki ide ini, kemudian mengumpulkan orang-orang tadi yang sholatnya bercerai-cerai tadi dengan satu imam. Ketika itu yang dipilih oleh Umar bin Khattab yaitu Ubay ibn Ka'ab. Kemudian setelah hari berikutnya Umar bin Khattab itu keluar lagi melihat bagaimana pelaksanaan sholat tarawih di kalangan para sahabat dan melihat para sahabat melakukan sholat tarawih dengan satu imam, yaitu dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Ketika itu, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Dia mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Nah, kata ni'matil bid'atu hadhihi ini dipahami bahwasanya bid'ah itu artinya luas. Padahal yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini bukan bid'ah, tetapi diekspresikan atau diungkapkan Umar bin Khattab dengan kata bid'ah. Artinya ini bid'ah secara bahasa. Karena sholat tarawih itu pada dasarnya bukan bid'ah. Kenapa bukan bid'ah? Karena pernah dilakukan oleh Nabi. Meskipun Nabi hanya melakukan 3 kali selama bulan Ramadan. Artinya sholat tarawih itu memiliki sandaran dari Nabi. Ya, itu. Tapi meskipun demikian, Umar ibn Khattab mengistilahkan apa yang ia lakukan ketika mengumpulkan para sahabat dengan satu imam yang dipimpin oleh Ubay ibn Ka'ab dengan istilah ni'matil
bid'atu hadhi, sebaik-baik bid'ah itu ini. Ini artinya bid'ah itu luas. Ya. Kemudian yang kedua, alasan kelompok muwasiin ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah." Kemudian Nabi juga mengatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha." Artinya, siapa yang membuat tradisi di dalam Islam, tradisi itu tradisi yang hasanah, tradisi yang baik, yang positif, maka ia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikuti tradisi tersebut. Diistilahkan sunnah hasanah. Berarti ada bid'ah hasanah. Kalau tradisi itu baik, itu disebut bid'ah hasanah. Kemudian kalau ada yang membuat tradisi yang jelek, maka disebut sebagai bid'ah sayyi'ah, mengikuti hadis ini. Artinya bid'ah itu bisa dibagi menjadi dua tadi. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ini bagi kelompok muwasiin yang memahami bid'ah secara luas. Sehingga kalau kita lihat dalam pandangan mereka, hadis yang dikutip oleh kelompok mudhayyikin di atas tadi, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun, itu adalah hal baru atau amalan yang tidak mempunyai landasan dari Al-Quran dan Sunnah atau bertentangan dengan dalil-dalil syariat dan makosidnya. Tetapi ketika bid'ah itu punya landasan dari Quran dan Sunnah, maka itu boleh, karena itu disebut bid'ah hasanah. Imam Nawawi yang kedua di dalam kitabnya Al-Minhaj Syarhul Muslim atau syarahnya Sahih Muslim menjelaskan bahwa kata kullu atau wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, kata kullu itu artinya lafadz umum dan memiliki eksepsi atau exception atau pengecualian, sehingga maksudnya kullu bid'atin itu bukan semua bid'ah tetapi kebanyakan bid'ah. Artinya ada bid'ah yang hasanah. Meskipun secara umum kebanyakan bid'ah itu sayyi'ah, tapi ada bid'ah hasanah. Nah, ini kelompok muwasiin bagaimana mereka memahami bid'ah. Nah, kemudian kalau kita lihat pandangan mereka, bid'ah itu ada yang hasanah baik, ada yang sayyi'ah jelek. Kemudian bid'ah itu terbagi menjadi 5 hukum sebagaimana hukum-hukum taklifiyah di dalam syariat. Ada yang wajib, misalnya bid'ah yang wajib itu mempelajari ilmu nahwu dan shorof supaya kita memahami Quran. Itu bid'ah wajib. Kenapa? Karena mempelajari ilmu nahwu dan shorof itu tidak pernah dilakukan oleh zaman Nabi kan, dan zaman sahabat. Bid'ah yang sunnah apa contohnya? Sholat tarawih tadi. Bid'ah yang haram ya segala sesuatu yang haram. Bid'ah yang makruh misalnya contohnya menghiasi masjid. Bid'ah yang mubah misalnya makan dengan sendok, berpakaian dengan pakaian batik atau dengan mengikuti tradisi kita, itu yang mubah. Sehingga dalam kelompok ini bid'ah itu memiliki hukum sebagaimana perbuatan kita. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Termasuk bid'ah yang hasanah dalam pandangan kelompok muwasiin ini misalnya usolli, yaitu melafadzkan niat, yaitu usolli fardhu sesuai dengan sholatnya. Karena usolli ini meskipun tidak ada dalilnya, tetapi menolong hati supaya hati kita lebih mantap di dalam sholat. Ya, itu. Ya, ada yang mengkiaskan dengan haji karena Nabi mengatakan labaika hajjan wa umratan. Nah, seolah-olah Nabi itu melafadzkan niat di dalam haji. Misalnya tahlilan, karena tahlilan itu zikir la ilaha illallah itu dianjurkan. Ya. Kemudian peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan sebagainya itu dipandang sebagai bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, tidak kontradiksi dengan agama. Gitu. Ini bagi kelompok muwasiin. Nah, kemudian yang penting kita pahami Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kajian ketarjian PCM Bojonegoro, yang menjadi persoalan apakah kullu bid'atin dhalalah, apakah setiap bid'ah itu sesat. Misalnya kata Imam Nawawi,
kullu bid'atin dolalah itu amun maksus, redaksi umum general tapi dikhususkan. Maksudnya itu apa? Ghalibul bid'ah, kebanyakan bid'ah. Kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani juga berpandangan bahwasanya kullu bid'atin dolalah itu sesuatu yang dibuat dan tidak ada dalilnya dari syara dengan cara khusus atau umum. Nah, ini kebanyakan dipakai oleh kelompok muwasiin, yaitu pandangannya Imam Nawawi, kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani atau kelompok tradisionalis di dalam memahami bid'ah. Bahwasanya kullu bid'atin itu artinya bukan semua bid'ah, tetapi kebanyakan dari bid'ah. Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah atau semua bid'ah itu bukan semuanya, tetapi sebagian atau kebanyakan dari bid'ah. Sehingga mereka tadi mengelompokkan bahwasanya bid'ah itu ada dua, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana respon Rasulullah terhadap perbuatan para sahabat. Rasulullah itu terkadang mengingkari perbuatan sahabat, terkadang ikrar atau menyetujui. Misalnya ketika Rasulullah contoh yang menolak, ketika ada 3 sahabat, yang pertama ingin sholat malam terus nggak mau tidur, yang kedua ingin ibadah terus nggak mau nikah, kemudian yang ketiga yang ketiga ingin puasa terus nggak mau makan. Dan ketika itu Rasulullah menegurnya dan mengatakan, ini uftir, sesungguhnya saya berbuka, wa anam, dan saya juga tidur, kemudian juga saya juga nikah, wa atazawwad. Kemudian Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak menyintai sunnahku maka bukan kelompokku. Ketika Nabi melihat hal-hal ini Nabi menolak. Artinya ketika Nabi melihat ada sahabat yang ingin mendedikasikan dirinya untuk ibadah, tidak mau nikah atau tabatul, melakukan selibasi, Nabi juga mengingkari. Kemudian terkadang Nabi juga memberikan approvement atau memberikan persetujuan. Misalnya ketika Bilal ibn Rabah berkomitmen ketika berwudu ingin melakukannya, tiap ia batal, itu disetujui oleh Nabi. Misalnya Nabi mendengar bacaan-bacaan sahabat, kemudian Nabi tidak menegurnya. Misalnya ketika ada seorang yang membaca di dalam doa iftitah itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ketika itu Nabi bertanya, siapa tadi yang membaca? Kemudian Nabi menjawab, qad futihat abwabus sama, saya telah melihat pintu langit itu dibuka. Kemudian ada seorang laki-laki yang menjawab, saya ya Rasulullah. Ini artinya Rasulullah memberikan persetujuan. Itu sikap Rasulullah terhadap perbuatan sahabat. Terkadang Rasulullah menolak itu karena Rasulullah tidak mungkin membiarkan sahabat melakukan kemaksiatan atau melakukan sesuatu yang tidak ada sandarannya di dalam syariat di depannya, karena Rasulullah itu maksum. Nah, ini. Nah, kemudian ada beberapa perbuatan yang mungkin ini disebut bid'ah atau tidak. Nah, nanti kita coba dudukkan. Sebenarnya ini bid'ah atau tidak yang dilakukan oleh para sahabat setelah pasca Nabi atau setelah Nabi meninggal. Misalnya kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran di era zaman Abu Bakar. Kemudian tadi, sholat tarawih berjamaah itu diawali oleh Umar bin Khattab, yang sebelumnya sholat tarawih itu tidak dilakukan secara berjamaah. Kemudian misalnya azan Jumat 2 kali di dalam masa kekhilafan Utsman ibn Affan. Ini kan ada hal-hal baru yang dilakukan oleh sahabat setelah pasca Nabi. Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah engkau berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang setelahku. Nah, apakah perbuatan ini bid'ah? Yang tadi bid'ah yang hasanah baik atau tidak?
Nah, sehingga di kalangan para ulama menilai ini bukan bid'ah, ini disebut masalah mursalah. Masalah mursalah itu kepentingan publik, kepentingan yang tidak dijelaskan di dalam teks Al-Quran maupun hadis selatan. Misalnya ketika Utsman ibn Affan membuat azan yang 2 kali dalam sholat Jumat, itu karena dalam hadisnya dikatakan bakas furanas, populasi sahabat itu mulai banyak, sehingga sebelum sholat Jumat ada muadzin yang mengumandangkan adzan di Zawra. Zawra itu tempat di pasar. Ini artinya Utsman ibn Affan itu melakukan ini karena ada sebuah kebutuhan atau ada hajat ketika populasi umat Islam sudah banyak. Tapi dalam konteks modern, apakah ijtihad Utsman ibn Affan ini masih relevan atau tidak? Kalau pandangan tarjih mengikuti adzan di zaman Nabi. Adzan di zaman Nabi itu dilakukan ketika khatib sudah naik mimbar, kemudian mengucapkan salam, baru khatib mengumandangkan adzan, dan tidak ada di zaman Nabi selain muadzin wahid, satu muadzin saja. Ini beberapa contoh. Nah, sehingga kalau kita lihat corak pemahaman agama di Indonesia, itu ada yang mudayyikin. Ini diikuti oleh teman-teman salafi yang mempersempit pemahaman agama dan pemahaman bid'ah, mohon maaf, dan tidak dibedakan antara masalah ibadah dengan masalah muamalat, sehingga sampai berjenggot, kemudian celana cingkrang, kemudian pakaian pun ini cara beragamanya semacam itu, karena tadi cuma seolah-olah membagi hukum itu pada 2 sisi saja, yaitu kalau nggak sunnah ya bid'ah. Kemudian wasiin atau madhabi, yaitu memperluas arti bid'ah, sehingga tradisi apapun di masyarakat ketika ada dalilnya umum, meskipun dalilnya ini tidak sesuai mungkin dalam pandangan yang lainnya, itu diperbolehkan. Misalnya tradisi tahlilan, tradisi maulidan, usolli, kemudian kenduri arwah atau selamatan kebelakan 1 minggu pasca kematian, 40, 100 hari, 1000 hari, dan sebagainya, itu diperbolehkan mengikuti dalil secara umum. Ini kelompok muwasiin atau madhabi, kelompok tradisionalis, kelompok kaum tua. Kemudian ada tajdidi atau manhaji, yaitu yang mencoba memetakan bid'ah itu hanya masalah ibadah. Kalau masalah muamalat duniawiyah, sesuatu yang hubungannya dengan keduniaan, tidak ada kaitannya dengan agama, itu tidak bisa disebut bid'ah. Ini kelompok tajdidi manhaji, yaitu kelompok reformis, pembaharu atau modernis, sebagaimana ya Muhammadiyah, kemudian Persis, Al-Irsyad, dan yang lainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini penting kita coba pahami, yaitu bagaimana sebenarnya Muhammadiyah memahami konsep bid'ah. Yang pertama ada istilah thawabit, ada mutaghayyirat. Thawabit itu sesuatu yang tetap, sesuatu yang sifatnya statis, tidak mungkin mengalami perubahan. Contohnya ibadah makhdhah, yaitu sholat, zakat, haji, puasa, ini tidak mungkin mengalami perubahan. Misalnya pembagian waris dan sebagainya, haramnya riba, ini thawabit. Mutaghayyirat ini yang bisa berubah sesuai dengan konteks zaman. Misalnya cara berpakaian kita, kemudian penafsiran, misalnya jenggot itu, Nabi jelas mengatakan wa akhfuliha, panjangkanlah jenggot. Tapi konteksnya ketika Nabi mengatakan itu kan khalifu al-musyrikin, berbedalah kamu daripada tradisi orang musyrik. Dalam konteks sekarang ketika orang musyrik pun juga memakai jenggot, apakah kesunahan jenggot ini masih masih bisa dipahami atau dianggap sunnah? Nah, ini sesuatu yang mutaghayyirat. Ya, misalnya contohnya kepemimpinan wanita. Kalau kita bicara tentang pendapat ulama klasik, maka seorang wanita itu tidak boleh menjadi qadhi.
mengangkat perempuan menjadi pemimpin. Tapi dalam konteks modern, ketika wanita itu secara pendidikan hampir sama dengan laki-laki, wanita juga memiliki pengalaman yang seimbang dengan laki-laki, dan ada persamaan atau equality antara laki-laki dan perempuan secara intelektual dan pengalaman, maka di zaman modern wanita menjadi pemimpin itu sangat umum. Sehingga wanita menjadi direktur rumah sakit, wanita menjadi kepala sekolah, wanita menjadi jabatan-jabatan dalam jabatan-jabatan politis. Maka ijtihad Muhammadiyah berkembang bahwasanya lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Nabi mengatakan tidak akan beruntung sebuah kaum yang mengangkat perempuan menjadi pemimpin. Sabda Nabi ini sesuai dengan konteks di zaman Nabi, yaitu Nabi hidup di zaman masyarakat yang ketika itu wanita ketika seorang memiliki anak wanita pun juga dibunuh hidup-hidup. Ini yang disebut wa'dul banat, yaitu mengubur hidup-hidup wanita, sebagaimana juga pernah dialami oleh Umar bin Khattab. Sehingga Muhammadiyah melakukan penafsiran ulang bahwasanya kata sabda Nabi itu sesuai dengan konteksnya. Misalnya contohnya juga tadi Muhammadiyah menggunakan hisab. Hisab itu tidak kan dalam hadis Nabi yang secara hanya mengatakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, puasa sebab melihat, sesuai dengan konteksnya. Tapi dalam zaman modern ketika ilmu pengetahuan berkembang, kemudian juga ilmu astronomi berkembang, sehingga perhitungan peredaran bulan itu sudah bisa dilakukan, dikaji secara pahami secara kontekstual. Ini contoh. Kemudian kalau ibadah apakah mahdhah atau ghairu mahdhah? Nah, kalau ibadahnya itu mahdhah, berlaku berlaku bid'ah. Masalah zakat itu esensi dari zakat bagaimana harta ini tidak hanya terjadi sirkulasi di kalangan kelompok yang kaya, tetapi juga bisa didistribusikan, ada porsi yang harus dimiliki oleh orang miskin, sehingga muncullah ijtihad zakat profesi. Kemudian juga seluruh tanaman yang keluar dari bumi ini juga wajib dizakati. Dan ini memunculkan fikih zakat kontemporer di dalam ketarjian sebagaimana dibahas di Muktamar di Gresik tahun 2020 kemarin. Nah, kemudian gerakan tajdid Muhammadiyah tadi sebagaimana pembukaan kita, yaitu antara purifikasi dan dinamisasi. Purifikasi itu pada yang thawabit, yang tetap, yang tidak boleh berubah. Kemudian ibadah mahdhah tidak boleh berubah. Yang taat budi, sholat, zakat, puasa, haji itu taat budi. Meskipun tadi saya katakan zakat itu ada ta'akulinya, sebagian bisa dirasionalitaskan. Nah, ini yang kita melakukan purifikasi, tidak menambahi atau tidak melakukan bid'ah. Kemudian yang selanjutnya dinamisasi, ini sesuai perkembangan zaman. Kalau dia mutaghayyirat, contohnya tadi, kepemimpinan wanita, kemudian juga memahami jenggot, memahami isbal tadi, yaitu kain yang berada di bawah mata kaki. Kemudian ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak ada kaifiyahnya, tidak ada tata cara tertentunya. Kemudian ta'akuli, sesuatu yang bisa dirasionalitaskan. Misalnya tadi penggunaan hisab. Kalau dalam Muhammadiyah yang ibadah itu puasanya. Kalau metode dalam penentuan bulan tanggal 1 Ramadan itu namanya ta'akuli, bisa dirasionalitaskan, sehingga Muhammadiyah menggunakan hisab. Tidak ru'yah. Nah, kemudian ini Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri kajian kita, ada fatwa tarjih yang dipublish di TJA Tanya Jawab Agama di jilid 6, bisa dibaca. Ketika bicara tentang Isra dan Mi'raj, maka di sana dikatakan bid'ah adalah suatu perbuatan atau perkataan yang dipandang sebagai umur ta'abudi. Jadi kalau umur ta'abudi itu tidak bisa dirasionalitaskan.
yang baru dan tidak pernah diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad semasa hidupnya. Dengan kata lain, bahwasanya bid'ah adalah perbuatan yang ada konotasinya dengan umur ta'abudi. Tidak ada konotasinya dengan umur ghairu ta'abudi. Semua umur ta'abudi didasarkan kepada nas-nas yang sahih dan makbul, dijelaskan macam-macamnya dan cara mengerjakannya seperti ibadah sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir di sini, pemahaman tajdidi atau manhaji yang dikembangkan di Muhammadiyah itu, misalnya ibadah. Ada muamalah duniawiyah. Kalau ibadah tadi sifat tajdid kita purifikasi. Tapi kalau muamalah duniawiyah kita dinamisasi sesuai konteks perkembangan zaman. Ini contohnya. Misalnya usolli, melafadzkan niat karena Muhammadiyah melihat ini masalah ibadah, maka itu berlaku bid'ah. Karena usolli ini bagian daripada sholat. Sholat tadi apa? Berarti thawabit. Sesuatu yang tidak boleh berubah. Kemudian apa? Ibadah makhdoh, sesuatu yang sifatnya itu ibadah. Kemudian ta'abudi, sesuatu yang sifatnya ta'abud tidak boleh dirasionalitaskan. Kemudian penggunaan sayyidina. Kalau dalam konteksnya sholat, ketika kita sholawat ya Allahumma sholli ala Muhammad, tidak kita tambahi sayyidina. Kalau dalam konteksnya ibadah. Tapi di luar ibadah, misalnya dalam pidato, dalam sebagainya itu boleh, karena tidak ibadah makhdoh. Kemudian azan Jumat 2 kali, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Ini karena azan itu sawabit, kemudian ibadah makhdoh, kemudian ta'abudi, maka berlaku bid'ah. Kemudian coba kita lihat, ada maulidan. Kemudian ada Isra Mi'raj, perayaan Maulid, perayaan Isra Mi'raj. Ini dalam tradisi Muhammadiyah sejak dulu dilakukan, dan itu bahkan di Jogja ada perayaan sekaten, kan gitu. Ini Maulid Nabi tapi khas Jogja. Sekaten itu baca syahadatain, karena di waktu itu Sunan Kalijogo menabuh mainan musik lah gitu, kemudian orang-orang kumpul, kemudian dikasih wejangan, kemudian siapa yang tertarik terhadap Islam disuruh baca syahadatain, makanya disebut sekaten, kan itu. Kemudian Isra Mi'raj, maka dilihat kalau perayaan ini tidak dihubungkan dengan agama, misalnya ada ritual tertentu, baca-bacaan tertentu, ada mahalul qiyam dan sebagainya, tetapi diisi dengan pengajian. Maulid Nabi tapi diisi dengan pengajian, tidak ada ritual-ritual tertentu, maka ini masuk muamalah dunyawiyah, tidak masuk ibadah. Sehingga Muhammadiyah tidak membid'ahkan maulidan. Tapi apa bedanya maulidan atau Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan kelompok tradisionalis? Ritualnya berbeda. Kelompok tradisionalis ada bacaan-bacaan tertentu dengan serentak, kemudian ada mahalul qiyam. Kalau Muhammadiyah cuma pengajian misalnya, maka itu diperbolehkan kalau diisi hal-hal yang positif, kan. Kemudian hisab dalam pandangan Muhammadiyah itu muamalah dunyawiyah, karena metode dalam menentukan bulan Ramadan bukan masuk ibadah. Yang ibadahnya itu puasa, tetapi cara menentukan bulan Ramadan itu masalah muamalah dunyawiyah yang bisa berkembang secara kontekstual. Meskipun zaman Nabi menggunakan ru'yah, melihat bulan secara kasat mata, karena sesuai dengan konteks zaman yang Nabi sendiri mengatakan nahnu ummatun ummiyatun, berarti dibaca sesuai dengan konteksnya. Ketika umatnya Nabi sudah pandai, ilmu astronomi dikuasai, maka berlakulah hisab. Ini yang dipahami sebagai muamalah dunyawiyah yang sifatnya dinamisasi, berkembang sesuai dengan konteks zamannya. Demikian Bapak Ibu sekalian, kajian ketarjian dalam topik bid'ah dalam perspektif Muhammadiyah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan pencerahan dan juga ilmu kita untuk melihat sebenarnya posisi Muhammadiyah itu di mana. Paling tidak Muhammadiyah tadi
antara dua posisi, yang yaitu di antara muwasiin yang memperluas, arti dia berusaha di tengah-tengah dalam memahami bid'ah dengan muamalat dunyawiyah. Yang namanya bid'ah hanya berlaku dalam ibadah, sedangkan muamalat dunyawiyah tidak berlaku di situ apa yang disebut bid'ah. Sekian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya saya coba buka tanya jawab secara langsung maupun tertulis bagi Ibu dan Bapak sekalian yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan di dalam kajian kita ini. Silakan Bapak Ibu sekalian.